Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hari Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul 13 tahun berteman dengan makhluk dunia lain. Cerita ini ditulis oleh Viral 170316. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Setelah pulang dari kafe, akhirnya Benny memutuskan untuk menginap di tempat saya. Langsung saja Benny saya suruh masuk ke kamar untuk beristirahat. Namun Benny menolak, karena Benny ingin ke kamar kecil dulu sebelum tidur. Orang mabuk bawaannya pengen kencing mulu. Silahkan kalau mau ke kamar kecil dulu, Ben. Kamar kecilnya di dekat dapur di bawah tangga menuju lantai 2 ya. Tak selang beberapa lama, belum sampai ke kamar mandi, Benny langsung berlari ke kamar gue dengan wajah pucat. "Hey, ada apa, Ben? Lo mau muntah, Ben? Kuntilanak? Ada apa, Ben? Ngaco lu, Ben. Berani-beraninya gangguin Benny, pikirku. Sumpah, Nuk, ada kuntilanak lagi duduk di tangga mau ke lantai 2. Dengan terbata-bata dia ngomong. "Dah, lu tenang dulu, Ben. Lu tunggu di sini aja, Ben. Gak usah takut." Di sini emosi gue melonjak karena dari dulu gue paling gak suka teman gue diganggu entah sama siapapun, bahkan hantu. Gue gak takut. Tanpa basa-basi, gue langsung samperin ke WC dan ke lantai 2, namun gue gak nemuin apa-apa. "Bangsat, mana lu sini?" Sudah gue puterin semua rumah gue, berharap ketemu setan yang tadi gangguin Benny. Kalau ketemu langsung gue sikat, pikirku. Namun tidak ada apa-apa. Selang 3-5 menit, gue pun balik ke kamar untuk melihat keadaan Benny. Namun kulihat ada yang aneh dengan Benny. Benny sedang kumat kamit, gak karuan membaca doa sambil menangis sedikit. "Ben, lu gak apa-apa kan? Hei Ben, kenapa gak jawab? Anterin gue pulang, Nuk. Gue udah gak kuat, Nuk. Cepet anterin gue pulang." Sambil nangis si Benny. Oke Ben, lu tenang dulu. Setannya udah gak ada, Ben. Udah gue usir. Ya sekedar untuk nenangin si Benny. Gak cuma kuntilanak yang gue lihat, Nuk. Tadi pas lo pergi ada anak kecil berdiri di depan pintu kamar lo. Mukanya pucat banget. Gue takut, Nuk. Anterin gue pulang. Lu aja yang tidur di tempat gue. Anak kecil pucat. Jangan-jangan temannya Nyai, pikirku. Iya, oke Ben. Udah, lu gak usah takut. Dalam hati gue ngomong ke Nyai kenapa gangguin teman gue. Gue gak rela. Namun ketika mau beranjak pergi, terdengar suara gamelan. Tahu kan gamelan? Neng nong neng gung, neng nong neng gung. Gitulah bunyinya. Tepat di depan rumah gue. Lu dengar gak, Ben? Suara gamelan. Iya dengar, Nuk. Ayo pergi aja, Nuk, cepetan. Gue kagak takut sama kalian semua. Sampai ada yang berani gangguin teman gue, lihat aja. Akhirnya suara gamelan pun berhenti berbunyi. Ayo Ben, kita pergi. Benny cuma diam dan langsung saja masuk ke mobil. Mobilnya Benny. Di perjalanan dia cuma diam sambil memejamkan mata,
tanpa bertanya apapun kepada gue. Akhirnya sampailah di tempat Benny dan bersyukur tidak terjadi apa-apa di perjalanan. Namun siangnya setelah bangun tidur, barulah petualangan gue dan Benny dimulai. Malam yang cukup menyeramkan bagi teman gue Benny, ya pastinya bikin Benny kapok nginep di tempat gue. Akhirnya dengan terpaksa gue ceritakan semua ke Benny. Dari awal dari aneh SMP sampai sekarang, pokoknya semua aneh ceritakan ke Benny. Aneh juga senang jadi punya teman curhat saat aneh sedang dalam masalah kehidupan. Benny cukup kaget dan tidak percaya dengan apa yang gue ceritakan. Namun akhirnya Benny cukup percaya karena mengingat waktu SMA dulu gimana hebatnya gue. Tidak bermaksud menyombongkan diri. Gini aja Nuk, lebih baik lo tanya ke nyokap lo, terus suruh orang pintarnya ngusir semua. Iya juga ya Ben, gue terlalu asik dengan dunia gue, sampai gue lupa kehidupan di sekitar gue. Udah tenang aja Nuk, lo gak salah. Anggap aja ini semua pelajaran buat lo. Wah, dewasa banget lu Ben. Lu kagak inget ya semalam nangis-nangis kayak anak kecil minta pulang? Asu gue. Sambil tertawa bercanda. Oke Ben, nanti coba gue tanya ke nyokap gue. Moga aja ada jalan buat keluar dari semua ini Ben. Tenang aja Nuk, gue bakal bantuin lo seandainya terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Nanti kita sama-sama nyari orang yang bisa menyelesaikan ini semua. Dah sekarang kita sarapan dulu aja. Setelah ngobrol kesana kemari sama Benny, akhirnya gue putuskan buat ngomong ke ibu gue dulu dan Benny berusaha mencari informasi orang pintar yang bisa menyelesaikan masalah gue. Setelah sarapan dan bersih-bersih diri, akhirnya gue pulang ke rumah diantar Benny. Namun Benny tidak mampir dulu, masih agak trauma atas kejadian semalam. Gue akhirnya cerita ke ibu gue tentang masalah yang gue sama Benny alami tadi malam. Gue akhirnya dibawa ke orang pintar yang biasa dikunjungi ibu. Gue ceritainlah semuanya ke orang pintar tersebut. Tapi aneh kagak disembur loh. Ya seperti pasien yang lain, menurut orang pintar aneh harus mandi kembang 7 rupa untuk membersihkan diri. Terus aneh dijampi-jampi gitu biar gak ada lagi setan yang gangguin aneh. Terus masalah Nyai, dia tidak bisa diusir karena dia yang menjaga rumahku katanya. Aku pun nunduk-nunduk saja, mengikuti apa yang dikatakan orang pintar itu. Terus aneh dikasih seperti batu akik gitu kan, warnanya pink, tapi sekarang udah gak tahu di mana batu tersebut. Akhirnya gue pulang sama ibu dan tak lupa membeli kembang 7 rupa di pasar. Setelah mandi kembang 7 rupa, aneh gak merasa istimewa. Biasa saja sih menurut aneh. Akhirnya malam pun tiba. Aneh mencoba tidur seperti biasa, tidak ada perasaan takut waktu itu. Dalam hati aneh bicara kepada Nyai, tolong jagain saya dan keluarga saya Nyai. Malam ini tidak begitu mencekam, cuma sempat bangun jam 1 lebih 10 menit. Seperti biasa, ya itu tandanya Nyai masih di sini. Malam pun berlalu dengan damai pikirku. Mungkin jampi-jampi Mbah Dukun manjur pikirku. Ah, sudahlah, aneh gak mau mikir capek-capek. Aneh bangun agak siang waktu itu sekitar jam 9 lebih. Aneh bersih-bersih diri lalu sarapan. Selang beberapa waktu ada yang telepon berbunyi yang ternyata dari Benny. Dia mengajakku keluar nongkrong sambil cerita-cerita dan gue iyain aja asal elu yang kesini Ben. Oke jawabnya meluncur. Benny penasaran juga soalnya. Kita pun keluar dan mencari tempat nongkrong yang enak buat ngobrolin masalah gue. Gue obrolin semua yang kemarin masalah orang pintar dan kembang 7 rupa. Ya, Benny cuma tertawa sembari menghiburku. Padahal gue yang biasa aja waktu itu. Gue ada teman yang bisa melihat makhluk gaib Nuk. Namanya Nia. Dia anak Kalimantan tapi kuliah di Jogja.
satu universitas sama gue. Gila, jauh banget Ben. Masa gue harus ke Jogja? Gak apa-apa lah Nuk, sekalian main. Kalau mau besok kita ke Jogja sekalian main ke tempatku di Jogja Nuk. Lo kan sohib gue. Wah, ragu gue Ben. Lagian gue lagi gak ada ongkos. Gue tenang aja, masalah itu gak usah dipikirin. Gue juga terlanjur penasaran soalnya. Yang penting niat lo Nuk. Oke deh Ben, gue ngikut lo aja. Sebelumnya maaf dan makasih banget ya Ben. Tenang aja Nuk. Lumayan lama kita basa-basi, akhirnya Benny pun mengantarkanku pulang. Jangan lupa besok sore lu siap-siap ya Nuk. Siap Ben, sampai besok. Hati-hati di jalan dan sekali lagi makasih ya Ben. Gue berangkat deh ke Jogja sama Benny. Sesampainya di Jogja sekitar pukul 7 malam. Kita istirahat dulu di kosannya Benny, sekalian bersih-bersih diri. Lalu diteleponlah Nia sama Benny buat ketemuan malam itu juga. Nia mau Nuk diajak ketemuan sekarang. Jangan naksir lo Nuk. Canda Benny. Ya, gak tahu lah Ben. Perasaan orang kan gak ada yang tahu. Ketawa kecil. Oke lah, mari kita cabut dulu sekalian nyari tempat yang enak buat ngobrol. Oke siap, ayo berangkat. Kita pun berangkat dan berhenti di salah satu kafe terkenal di Jogja. Dah sana pesan makan, gak usah khawatir soal uang, kata Benny. Gue ngikutin aja dah waktu itu. Selang 30 menit akhirnya dua cewek datang menghampiri kami. Ternyata dia Nia dan temannya. Gue dikenalin dulu waktu itu sama Benny. Akhirnya kita pun bercanda-canda sedikit waktu itu. Ngobrolin diri masing-masing, kemudian sampailah pada inti cerita. Mengingat malam sebelumnya setelah berkenalan dengan Nia dan kawannya, akhirnya kita ngobrolin inti-inti kita datang ke Jogja, yaitu meminta bantuan Nia atas permasalahan yang gue alami selama ini. Namun yang terjadi tidak sesuai yang kami harapkan. Nia mungkin memang bisa melihat hal gaib di sekitarnya, namun dia tidak bisa melihat semuanya. Bisa dibilang indigo level 1. Indranya belum cukup untuk mengatasi hal-hal gaib. Kami sedikit kecewa waktu itu, karena tujuan saya datang ke Jogja sebelumnya cuma ingin menyelesaikan masalah saya. Ya, namun saya juga tidak bisa egois, pikirku. Nia cuma bisa membantu semampu dia. Ya, nyatanya dia tidak bisa melihat Nyai. Padahal kehadiran Nyai selalu bisa kurasakan dimanapun saya berada. Malam itu untuk memecah keheningan suasananya, si Benny mengajak kita dugem. Saya sudah berusaha menolak sebenarnya, namun karena paksaan Benny dan Nia, akhirnya terpaksa juga deh. Kita berangkat jam 12.30 waktu itu. Kita semua teler dan keluar dari tempat dugem jam 3-an. Tahu sendirilah kerasnya kehidupan di Jogja. Waktu kita mau pulang, si Nia meluk gue terus dan si Benny ama temannya Nia. Nafsu syahwat pun datang waktu itu. Kita memutuskan untuk menginap di hotel dan terjadilah perkelahian di atas ranjang dengan pasangan masing-masing. Gila ya, baru aja kenal udah begini, pikirku. Ya, maklum laki-laki normal pasti juga melakukan apa yang kami lakukan malam itu, dan maaf aneh gak cerita detailnya. Kalau aneh cerita dengan detail, ini cerita jadi ganti genre dong. Kita pun pulang di keesokan harinya, nganter Nia dulu dan temannya ke kos. Barulah kita balik ke kosan Benny. Namun kejadian ganjil di kos Benny mulai terjadi. Ketika mau masuk ke dalam kos, kita dikagetkan dengan beberapa potongan bunga mawar dan melati di depan pintu kamar Benny. Siapa yang iseng ini, pikirku. Kita pun membuka kamar perlahan. Krrt. Anjing, bangsat. Siapa yang naruh bangkai burung di kamarku? Teriak Benny. Ada 2 ekor pula. Ah, tai. Baunya lumayan menyengat waktu itu. Oh iya, burungnya mirip burung jalak.
Aneh sekali pikirku. Gue cuma terdiam dan langsung aneh bersihin waktu itu. Aneh bungkus plastik lalu aneh buang jauh dari kosan Benny. Ulah siapa ini Nyai? Apa ada hantu yang ingin menyakiti kami? Bicara dalam hati. Tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran gue kalau semua ini ulah manusia. Yang gue pikir pasti ulah makhluk gaib, tapi siapa? Lagi jalan menuju ke kosan Benny setelah membuang bangkai burung, aneh dikejutkan oleh sosok anak kecil yang tak asing. Dia berdiri tepat di gang mau masuk ke komplek kosannya Benny. Dengan muka yang penuh amarah, dia terus memperhatikanku. Aku pun cuma bisa terdiam memandanginya. Dia adalah temannya Nyai, Raden Panji. Sosok anak kecil yang dulu pernah kulihat bersama Nyai. Tak selang beberapa lama Raden pun menghilang. Apa yang terjadi ini? Kenapa Raden ada di sini? Gue pulang ke kos tapi tidak menceritakan apa yang baru saja aku lihat pada Benny. Kita cuma membicarakan masalah bangkai burung dan bunga. Waktu pun berlalu dan kita tertidur siang itu karena semalaman begadang di hotel. Namun tiba-tiba kami dikejutkan sesuatu yang jatuh dari dalam kamar mandi. Gayung yang berisi air di kamar mandi jatuh menimbulkan suara yang membangunkan kita dan terdengar jelas sekali di dalam kamar mandi seperti ada orang yang sedang mandi. Pure, anjing, bikin kaget aja, kata Benny. Kita cek ke kamar mandi bersama dan yang lebih mengejutkan, di dalam kamar mandi tidak ada siapapun. Kita cuma bisa saling bertatapan dengan muka bodoh. Kita tidak ada yang berani mandi waktu itu. Cuma sikat gigi dan cuci muka. Air seperti menjadi ancaman buat kita waktu itu. Namun teror ini tidak berhenti begitu saja. Malam pun datang. Kita memutuskan keluar dan pergi mencari makan. Kita pun menghubungi Nia untuk join sama kita. Akhirnya dia mau dan kita pun menjemputnya berserta teman Nia, pasangan si Benny. Kita ngobrol tentang hal-hal yang baru saja kita alami di kosan Benny. Setelah makan dan ngobrol sana-sini, akhirnya Nia dan memutuskan untuk ikut pulang ke kosan Benny. Waktu itu sekitar jam 10 malam. Sesampainya di kosan Benny, baru sampai gerbang, Nia berbisik kepadaku, "Nuk, ada anak kecil berdiri di depan kamarnya Benny. Dia menatap kita dengan raut muka penuh amarah." Gue tidak melihat waktu itu, cuma Nia yang melihatnya. "Udah gak apa-apa, cuekin aja," kataku. Namun Nia tetap ngotot tidak berani masuk. Ini beda dari yang gue lihat selama ini. Auranya sangat menyeramkan. Yang benar kamu Nia? Iya benar Nuk, gue takut sekali. Hei kalian ngapain? Ayo. Bentar Ben, sini dulu lo Ben. Akhirnya gue ceritain apa yang gue alami tadi siang waktu buang bangkai burung ke Benny. Dan yang berdiri depan kamar lu Ben, itu pasti Raden. Namun belum sempat bercerita panjang lebar, tiba-tiba saja temannya terjatuh pingsan. Kita kaget waktu itu dan bergegas menolong Sarah. Ketika sebut saja temannya dia Sarah. Ya, biar gampang. Waktu kita mau menggendong Sarah, tiba-tiba kita semua dikejutkan oleh sosok Raden yang berdiri tepat di samping kita. Kita semua bisa melihat Raden waktu itu. Mukanya pucat dengan raut wajah penuh amarah. Tanpa pikir panjang kita segera membawa Sarah ke mobil dan langsung bergegas pergi dari tempat Benny. Ada apa ini? Kita semua di dalam mobil saling teriak menanyakan apa yang terjadi. Kenapa bisa seperti ini? Nia cuma bisa nangis. Gue dan Benny saling debat, keadaan kacau waktu itu. Dah, kita pergi aja nyari tempat yang agak rame. Nyari Indomart, teriak gue. Kita beli minum dulu sama minyak kayu putih buat nolong Sarah. Sarah yang cuma pingsan
lalu bangun dan seketika itu juga dia menangis. Ada apa Sarah? Apa yang terjadi? Waktu lo bertiga lagi ngobrolin hal yang gak jelas, tiba-tiba gue lihat anak kecil berdiri di samping gue, mukanya seram banget. Baru pertama kali ini gue lihat yang begituan. Berarti kita semua melihat Raden. Cuma yang jadi pertanyaan, Raden kan temannya Nyai, kenapa begini? Kenapa Nyai tidak menolongku? Kataku. Nantikan kisah selanjutnya di next video. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.